ketika malaikat menangis dan manusia menyesal, tadabbur mendalam atas rusaknya lisan dan hati. Tadabbur makalah ke-15, berlandaskan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Kerusakan bukan sekadar longsor atau tsunami, tetapi bisa pula lahir dari kata-kata yang tajam dan hati yang sakit. Kerusakan dalam makna spiritual lebih dahsyat dari bencana fisik karena ia menghancurkan ruh manusia dan merobek jalinan rahmat antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat agung dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah memperingatkan kita tentang kemunculan kerusakan akibat tangan-tangan manusia. Namun penjelasan mendalam dari Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah membawa kita lebih jauh, bahwa kerusakan sejati berawal dari lisan yang jahat dan hati yang berpenyakit. Penafsiran Abu Bakar As-Siddiq. Nass al-maqala عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر قال البر هو اللسان والبحر هو القلب فإذا فسد اللسان بكت عليه النفوس وإذا فسد القلب بكت عليه الملائكة. Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah berkata tentang firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Daratan adalah lisan dan lautan adalah hati. Jika lisan rusak, maka manusia menangis. Jika hati rusak, maka malaikat menangis. Tafsir Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Artinya, terlampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Penafsiran klasik, menurut Imam Al-Qurtubi, makna dari kerusakan mencakup kesulitan hidup, kemarau panjang, bencana alam, dan penyimpangan moral. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kerusakan ini adalah akibat dari dosa-dosa manusia, sebagai bentuk peringatan agar mereka bertaubat. Penafsiran spiritual Abu Bakar As-Siddiq, beliau menafsirkan daratan sebagai lisan dan lautan sebagai hati. Jika lisan rusak oleh perkataan buruk, manusia menjadi korban. Namun jika hati yang rusak oleh penyakit batin, maka malaikat pun menangis karena kesedihan atas rusaknya fitrah manusia. Jika lisan rusak, rusaknya lisan meliputi marah yang tidak terkendali, mencaci maki, menghina dan mencela, gibah dan fitnah, mengumbar kata tanpa hikmah. Akibatnya, manusia menangis. Hubungan persahabatan hancur dan kedamaian berubah menjadi permusuhan. Kata-kata yang salah ibarat api kecil yang membakar rumah besar. Rusaknya hati dan tersembunyi, ujub, yaitu kagum kepada diri sendiri. Ria, yaitu beramal untuk dipuji. Takabur, yaitu sombong dan merendahkan. Kikir yang menahan hak orang lain. Hasad yang tidak senang atas nikmat orang lain. Dendam yang disimpan dalam diam. Ketika hati demikian menghitam, malaikat pun menangis. Sebab hati adalah lautan ketaatan. Jika keruh, tidak ada ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jernih. Refleksi kehidupan modern. Di era digital ini, lisan telah berubah menjadi jari. Ketikan di media sosial lebih tajam dari pedang. Caci maki, fitnah, dan adu domba menyebar lebih cepat dari cahaya. Hati yang penuh iri, dengki, dan haus pujian menjadikan manusia terlihat syaleh di luar, namun runtuh di dalam. Padahal Allah tidak melihat bentuk dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 2562. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Kesimpulan, kerusakan yang tampak di bumi bukan hanya karena alam, tetapi karena rusaknya manusia dari dalam. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan bahwa ketika lisan tidak dijaga, manusia menderita. Tetapi saat hati rusak, makhluk langit pun bersedih. Perbaikilah hati dan lisan, maka insya Allah kehidupan akan kembali sejuk dan damai. Wahai diri, jaga lisanmu walau hanya satu huruf. Saringlah hatimu dari debu sombong dan iri. Jangan biarkan lisan menyakiti dan hati membusuk. Karena tangisan malaikat bukan hal ringan, dan air mata manusia bukan permainan. Doa penenang jiwa, ya Allah, jernihkan hati kami dari segala penyakitnya. Lembutkan lisan kami agar menjadi penyampai kebaikan. Jauhkan kami dari ucapan yang menyakiti dan perasaan yang kotor.
Jadikan lisan kami alat dakwah dan hati kami taman zikir. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, pemilik akhlak yang agung, yang lisannya menenangkan dan hatinya bercahaya. Semoga kajian ini membuka mata hati dan mengajak kita semua untuk memperbaiki lisan dan hati. Semoga kita semua menjadi hamba yang khusyuk dalam sujud dan senantiasa berada dalam lindungan serta ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.